Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hadirin kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah SWT yang masih memberikan kita umur yang panjang sehingga bisa melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan tahun ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Kaum muslimin rahimakumullah, kita ketahui bersama bahwa di dalam bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an. Sebagaimana firman-Nya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan di dalamnya diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Untuk itu, marilah kita jadikan kesempatan ini untuk kita kembali kepada Al-Qur'an. Kita jadikan Al-Qur'an ini sebagai pedoman hidup kita. Karena kalau kita sudah berpegang teguh pada pedoman, tentu kita tidak akan tersesat. Rasulullah juga pernah menyampaikan kepada kita semua bahwa di antara yang ditinggalkan oleh Rasulullah, Al-Qur'an dan hadisnya. Yang apabila kita berpegang teguh pada Al-Qur'an dan hadis, maka kita tidak akan tersesat selamanya. Lantas yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita menjadikan Al-Qur'an itu sebagai pedoman dalam hidup kita. Ada beberapa hal yang perlu kita laksanakan agar Al-Qur'an itu bisa menjadi pedoman. Pertama, tentu kita harus memiliki Al-Qur'an. Saya yakin kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat tentu sudah memiliki Al-Qur'an. Paling tidak di rumah kita sudah menyimpan Al-Qur'an. Harga Al-Qur'an insya Allah tidak terlalu mahal bila dibandingkan dengan HP yang kita miliki. Maka mari kita sebagai umat Islam harus punya Al-Qur'an. Yang kedua, tentu kita harus membacanya. Karena Al-Qur'an akan menjadi pedoman kalau kita bisa membacanya. Sebagai analogi, ketika kita memiliki peta petunjuk, agar peta ini bisa memberikan petunjuk kepada kita, tentu harus kita baca. Begitu juga Al-Qur'an. Kalau kita ingin menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk dalam hidup kita, maka mari kita sering-sering membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an ini membacanya akan menjadi pahala. Setiap huruf yang kita baca akan diberikan pahala balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini, mari kita perbanyak membaca Al-Qur'an sebagai tambahan amal ibadah kita. Yang ketiga, tentu Al-Qur'an akan menjadi pedoman bagi kita kalau kita mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Sebelum kita mengamalkan, tentu kita harus paham apa yang ada di dalam Al-Qur'an itu. Bagi kita yang bisa membaca dan memahaminya, mari kita pelajari sedalam-dalamnya. Bagi kita yang tidak bisa membaca, mari kita belajar, kita mengaji, hadir di majelis pengajian, hadir di masjid ilmu, untuk sama-sama mendengarkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an, kemudian kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, semoga kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman kita, sebagai petunjuk dalam menjalankan kehidupan ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat.
Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.